Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Maulana dengan NIM 250201015. Di video kali ini saya akan membahas tentang cara merancang dan mengimplementasikan user interface menggunakan Java NetBeans. Maaf teman-teman, ini agak kurang pencahayaan dikarenakan kurang adanya pencahayaan. Dan langsung saja, pada tutorial ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat desain UI terlebih dahulu menggunakan Canva, dan boleh menggunakan aplikasi lainnya, terserah yang desain. Tapi saya menggunakan aplikasi Canva di sini. Nah, kemudian mengimplementasikannya ke dalam Java NetBeans tanpa coding. Ya, ini adalah desain yang nantinya akan saya implementasikan ke dalam Java NetBeans. Ini ada beberapa elemen-elemen yang mungkin di Java NetBeans itu ada, saya import dari sini. Dan kurang lebih nanti desain aplikasinya akan seperti ini. Langsung saja masuk ke Java NetBeans. Nah, untuk membuat suatu project atau membuat desain user interface, kita pertama menggunakan new project. Nah, dan pilih Java with N, terus Java application, kita next. Kita kasih nama contoh gitu aja ya, contoh. Nah, seperti ini. Nah, sudah jadi. Nah, untuk memberikan tempat atau menyediakan tempat desain yang akan kita buat nanti, kita menggunakan menu yang ini, menu apa ya, kayak kubus coklat itu, dan pilih new, lalu ke G-Frame font. Nah, seperti ini. Kita beri nama ini aja, nggak usah dirubah. Nah, nanti kita akan diberikan tempat atau apa ya latar yang nantinya akan kita pakai. Nah, di sini harus menampilkan desain dengan responsif. Jadi misal kita kecilkan, itu akan ikut mengecil, dan jika kita maximize, besar, itu harus ikut besar juga atau ikut jendelanya. Jadi kita minimize ya kecil, jika kita maximize ikut besar. Nah, caranya seperti ini. Pertama kita menggunakan panelnya dulu. Nah, seperti ini. Untuk panel yang pertama ini, kita jangan menggunakan set layout yang lain-lain. Kita ikuti saja atau yang disediakan Java NetBeans yang pertama, yaitu Free Design. Kita gunakan ini saja. Nah, lalu kita ke panel judul yang seperti yang kita desain tadi. Nah, seperti ini. Desain kita nanti atasnya ini menggunakan panel sendiri dan isinya menggunakan panel sendiri, dan untuk outputnya nanti kita menggunakan panel sendiri. Jadi panelnya ada 3. Nah, ini untuk panel judul kita kasih label aja ya untuk sebagai contoh, dan kita menggunakan warna penanda. Ini terserah warna apa, saya akan menggunakan warna biru. Nah, seperti ini. Dan yang untuk panel yang kedua, yaitu panel inputannya nanti atau panel isinya nanti, nah seperti ini, kita akan tandai dengan warna apa ya, biru tapi agak matang. Dan yang untuk panel outputannya seperti ini, kita taruh paling bawah dengan penanda warna biru juga. Nah, seperti ini. Nah, agar tampilan responsif, kita akan menggunakan seperti ini. Nah, kita pilih yang horizontal
Dan yang untuk yang ini kita menggunakan horizontal dan vertikal. Nanti jika kita lebar, dia ikut melebar, jika kita perkecil, dia ikut perkecil. Dan yang untuk yang ini kita menggunakan horizontal saja. Nah, seperti ini. Nanti kita akan ini nama, ini nilai tugas, ini nilai UTS, dan yang terakhir nilai UAS. Dan untuk text fieldnya ini nanti tempat inputannya kita kasih seperti ini, nama. Nah, agak sedikit kurang rapi ya, tapi tidak apa-apa. Dan yang terakhir, nah seperti ini. Nah, seperti ini. Ini juga selanya sama, biar nanti interaktif, kita menggunakan horizontal dan semua digunakan horizontal ya. Nah, auto resizingnya ini kita buat horizontal ya, seperti itu. Ini juga demikian, kita menggunakan horizontal agar mengikuti layarnya horizontal semua. Nah, seperti ini. Dan untuk button, nah ini hanya sebagai contoh saja. Ini juga kita menggunakan horizontal. Nah, nanti outputnya seperti ini. Nah, ini ikut ke sini, ini ikut ke sini. Nah, seperti ini. Nah, ikut, dia mengikuti. Nah, tapi saya sudah mempunyai desain yang sudah jadi kita akan pindah ke situ. Nah, ini adalah desain saya yang sudah saya buat, yaitu tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nanti kita akan menginput nama siswa di sini, terus nilai tugas di sini, terus nilai UTS di sini, nilai UAS di sini. Misal nama anu. Nah, dia akan muncul di sini, atau kita menggunakan setelan sebentar. Nah, center ini kita rubah menjadi left atau di kiri. Nah, ini juga bisa. Nanti outputnya akan keluar di kiri. Nah, ini kita akan rubah menjadi ke kiri. Nah, seperti itu. Nanti inputannya akan pindah ke kiri. Nah, seperti ini. Misal anu. Nah, terus nilai tugas berapa, nilai tes berapa, nilai UAS berapa, dan kita pencet hitung, nanti rata-rata akan muncul ke sini dan peringkatnya akan muncul di sini. Jika kita reset, kita akan mengulanginya jadi 0. Akan 0 semua. Dan responsifnya akan seperti ini, tampilan responsifnya. Nah, jadi mengikuti ukuran Windows yang dirubah-rubah seperti ini. Nah, untuk sesi yang terakhir kita akan masuk ke penjelasan palet. Nah, kita akan masuk penjelasan palet di sini. Untuk palet tabel pen ya, ini digunakan untuk membuat tampilan tab atau seperti berpindah seperti itu, dan lanjut ke scroll pane memberikan scroll geser pada komponen. Dan yang untuk desktop pen, nah di sini untuk multiple window MDI. Dan yang untuk layar pen mengatur komponen berlayar-layar, bertumbuk-tumbuk. Nah, seperti itu. Dan yang split pen ini sebagai area jadi dua bagian, misal panel pertama dan panel kedua itu bisa spread tengahnya gitu. Nah, seperti itu. Dan masuk ke swing controls. Dan untuk label ini tadi kita sudah bahas,
Tombol ini akan digunakan menampilkan teks atau keterangan yang seperti ini, dan ke button tombol untuk aksi seperti ini. Seperti ini menggunakan button. Dan panel ini wadah yang pertama kali kita terapkan tadi, yang wadah sebesar ini, dan yang kecil-kecil ini kita juga menggunakan panel. Untuk toggle button ini hanya untuk on off, misal ini untuk on off. Dan untuk checkbox di panel checkbox, seperti ini, pilih lebih dari satu, misal A, B, C, itu kita bisa memilih lebih dari satu, misal A kita senang, B kita senang, C kita juga senang. Dan untuk radio button, pilih salah satu daripada A, B, C tadi, itu tidak bisa disenang semua, hanya misal jawabannya A, kita senang A, ya A itu saja, kita tidak bisa menentang B selanjutnya. Seperti itu. Terus ke button group, mengelompokkan radio button. Jadi 3 button tersebut atau 3 tombol tersebut itu kita bisa menjadikan satu menggunakan button group. Lanjut ke combo box. Ini menggunakan drop down pilihan dan list, JList ini menampilkan daftar item, text file, input teks 1 baris seperti ini. Ini tadi kita menggunakan text field ya guys ya, bukan text file tapi text field. Seperti itu. Terus lanjut ke text area, input teks banyak baris, input teks bar ini. Lanjut ke scroll bar ini ya scroll bar tapi manual. Seperti itu. Terus lanjut ke slider ini fungsi memilih nilai dengan geser gitu. Lanjut ke progress bar, indikator progress loading atau loading yang biasanya seperti itu. Dan lanjut ke formatted grid, input dengan format tertentu, angka tunggal seperti 1, 2, 2. Terus password field ini seperti biasanya kita menggunakan atau mengisi password kita, itu kan kita menggunakan, jika kita mengisi itu akan keluar bintang-bintang seperti itu. Terus spinner, input angka naik turun. Ini terus separator ini garis pemisah seperti ini, garis pemisah. Terus text pen ini teks lebih kompleks atau tailored. Terus editor pen menampilkan HTML teks kompleks, codingan seperti codingan ini. Terus true atau ini tree, struktur data seperti folder seperti ini. Di sini seperti ini ya. Terus tabel menampilkan data dalam bentuk tabel. Ya, sekian pembahasan dari saya. Intinya semua tujuan video saya adalah bagaimana sih cara untuk membuat desain dan mengimplementasikannya. Desain tadi kita menggunakan Canva. Jadi banyak elemen-elemen Canva atau elemen-elemen yang bisa kita import sendiri. Itu Canva sudah menyediakan banyak elemen seperti ini, dan tutorialnya ada di sini. Di sini kita bisa mencari beberapa elemen yang mungkin sebagai apa ya, bagus. Intinya saya menggunakan desainnya ini menggunakan Canva, dan implementasinya kita menggunakan Java NetBeans, dan tutorial untuk membuat seperti ini sudah ada di video yang awal tadi. Sekian tutorial dari saya, terima kasih. Ini saya akan melihatkan sekali lagi. Seperti ini. Ini yang disebut sebagai interaktif. Iya, mungkin seperti itu. Seperti ini. Sekian, terima kasih dari saya.